أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita doakan beliau disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan keluarga dan keturunannya, diistiqomahkan dalam taat ibadah dan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para guru-guru mulia, para orang tua, sepuh bini sepuh di lingkungan Darut Tauhid yang saya selalu minta doa restu, nasihat dan bimbingannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan ini dengan bersyukur kehadirat Allah, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seraya terus memohon karunia hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqomah dituntun menjadi abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam marilah juga selalu kita panjatkan, kita sanjungkan pada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, kehidupan dunia, lebih-lebih nanti kehidupan akhirat. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya safwatullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah, saya diperintah oleh guru saya untuk mengisi sebentar sampai nanti jam 8 insyaallah. Kita sama-sama thalabul ilmi, kita sama-sama nanti menerima ilmu dari beliau. Jadi izinkan saya, walaupun mendadak, mudah-mudahan kita niat sama-sama thalabul ilmi, niat silaturahmi, niat i'tikaf di masjid ini. Semoga siapapun yang Allah pilih hadir di malam Jumat ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya, disolehkan anak dan keturunannya, ditinggikan derajat kemuliaan dunia akhiratnya, diistiqomahkan dalam taat dan ibadahnya, ditambah-tambah terus oleh Allah ilmu yang bermanfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mengajak kita membaca kalimat thayyibah. Saya baru diikut oleh ibu dan bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda
illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihah, bisirril fatihah, bikaramatil fatihah, bimu'jizatil fatihah, wa bibarakatil fatihah. Nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukal salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal husnal khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, kita sama-sama hafal bagaimana Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan tentu yang dicontoh dari baginda Nabi adalah akhlak. Sebagaimana beliau sendiri diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Itu adalah pernyataan bahwa beliau diutus untuk menjadi guru keteladanan tentang kemuliaan akhlak. Dan pujian apapun yang kita berikan pada baginda Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya, karena Allah sendiri yang telah memuji kemuliaan akhlak beliau. Kalau Allah yang sudah memuji, mengalahkan siapapun
dan bagaimanapun hebatnya pujian kita. Mana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu ya Rasulullah la'ala, bukan ala lagi, la'ala ini kumpulan akhlak-akhlak mulia, la'ala di atasnya lagi Rasulullah itu, insyaallah. Jadi izin ini saya memenuhi perintah guru saya untuk berceramah sebentar, tabarruk, mudah-mudahan mengambil barokah atas amar perintah beliau. Saya sampaikan sedikit kisah Sayyidina Ali yang menceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah kepada Sayyidina Husain bin Ali. Karena bertanya, cucu Nabi ini seperti apa akhlak kakekku wahai ayah bersama sahabat-sahabatnya. Nah, insyaallah kita mudah-mudahan setelah tahu, walaupun tentu banyak, waktu singkat ini 5 saja, dan kita mengetahui, kita berniat nanti meneladani dan mencontoh, dan mudah-mudahan Allah tuntun bimbing agar kita bisa terus ittiba pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, wahai putraku, kakekmu itu orang yang punya sifat daimal bishri. Apa daimal bishri itu? Selalu membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi siapapun yang dekat-dekat dengan Nabi Muhammad, yang bersama beliau, yang mendatangi beliau, tidak pernah ada yang dikecewakan. Selalu senang, selalu menjadi bahagia. Saya lagi tafakur, ini mungkin yang kalau di Darut Tauhid Agim sering merumuskan dengan rumus 3A. Masih ingat 3A ya? Aku aman bagimu. Yang kedua, aku menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, aku bermanfaat untukmu. Wah, kalau ini saja dipakai. Dan ternyata teman-teman sekalian, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, idkhalus surur fi qalbil mu'minin, memasukkan rasa bahagia pada hati orang-orang yang beriman, saudaramu. Memang kita berusaha, walaupun rasa-rasanya pasti berat ini ya. Nabi itu sampai begini, kalau ada sahabat yang pinjam dan dia nggak punya, sampai beliau meminjam terlebih dahulu atau meminjamkan dan atas nama Muhammad. Saking menjadi solusinya tuh, aku bermanfaat. Jadi pantas ya, sampai ada yang kalau sedih ketemu Nabi jadi bahagia, susah ketemu Nabi jadi mudah. Bahkan ya daimal bishri, sampai tidak pernah sahabat ketemu dengan wajah baginda Nabi kecuali selalu enak dipandang dan menyenangkan. Nah, ini daimal bishri. Evaluasi kita tuh berarti termasuk saya, teman-teman, apakah orang lain saat ketemu dengan kita tuh senang, atau malah orang lain menghindar ketemu kita, bahkan beralasan dengan 1000 alasan kalau kita mau ketemu dia, orang lain menghindar. Jangan-jangan orang pasti tidak senang ketemu kita, sering kecewa, bahkan malah sering membuat jadi masalah. Nauzubillah min zalik. Jadi akhlak beliau yang pertama apa? Daimal bishri. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, akhlak beliau sahlal khuluqi. Akhlaknya lembut, ramah, humble. Nah, kalau di Darut Tauhid yang dirumuskan oleh guru kita mungkin yang 5S. Apa 5S? Yang pertama, senyum, terus salam, sapa,
sopan santun, sampai baginda Nabi Muhammad bersabda, tabassumuka liwajhi akhika sedekah, senyum pada saudaramu itu sedekah. Insya Allah. Jadi saya membayangkan betapa ya itu tuh, man ro'a wajhaka yas'ad, siapa yang memandang wajah baginda Nabi itu langsung bahagia. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Ya insyaallah. Ayo teman-teman, coba berikan kanan kirinya senyuman. Barangkali selama ini kita diem padahal udah dari tadi. Sapa salaman kanan kirinya salaman. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tuh kan enak jadi cair dari tadi diem. Memudahkan termasuk beliau itu, jadi lembut ya. Guru kita mengajarkan, dan tentu dari baginda Nabi ini kan beliau saking lembut, nunjuk nggak pernah dengan satu jari, kemudian seluruh jarinya. Kalau dipanggil menengok dengan seluruh badannya. Insya Allah di Syama'il Muhammadin, Nabi Muhammad itu akhlaknya begitu, sahlal khuluqi, jadi akhlaknya lembut, ramah, sopan. Bahkan beliau apa ya, diceritakan kelembutan akhlak beliau, santunnya akhlak beliau, sampai bukan banyak, ada kisah Yahudi yang kemudian disuapin oleh beliau dan dia buta, tidak tahu kalau yang menyuapi selama ini Nabi Muhammad di pojok kota Madinah itu. Sampai kemudian Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya, apalagi amalan yang belum saya lakukan wahai Aisyah? Kata Sayyidatah Aisyah, istri baginda Nabi, itu wahai ayah, ada kakek-kakek Yahudi buta yang Nabi kalau pagi atau sore suka nyuapin. Begitu disuapin sama Abu Bakar, itu kakek mengatakan, wih, ini pasti orang baru ya, pasti orang baru, nyuapinnya beda. Apa kata kakek? Enggak selembut yang biasanya. Ya Allah, orang buta merasakan kelembutan Nabi. Wallahu alam, seperti apa saya mengatakan, ini pasti yang baru nih. Iya kek, karena yang biasa nyuapinnya telah wafat. Nah itu tuh, yang itu mah lembut nyuapinnya. Berarti kan terasa kelembutan baginda Nabi. Itu siapa? Kakek ini nggak mengetahui kalau itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dia hina, dia caci, sampai menangis dan minta diantar oleh Abu Bakar, tunjukkan saya pada kubur Nabi Muhammad. Di atas pusara Nabi Muhammad kakek ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara lembutnya akhlak Nabi, orang kemudian masuk Islam. Kita kebalik, yang sudah Islam gara-gara kasarnya akhlak kita jadi menjauh dari Islam. Masya Allah. Yang ketiga, 4 menit lagi saya, layyinal janibi, rendah hati, tawadu dan tidak sombong. Ilmu rendah hati itu ilmu tingkat tinggi nih. Kalau pengen dapat ilmu, kalau di Darut Tauhid itu sering mencontohkan gelas sama botol. Kalau gelas ini pengen diisi air oleh botol dan dia posisinya lebih tinggi dari botol, nggak bakal bisa. Sejajar pun susah. Satu-satunya cara agar mudah, gelas nih serendah-rendahnya dan dengan mudah botol itu akan mengisi. Jadi cara mudah untuk para santri, untuk para murid, untuk para mahasiswa mendapat berkahnya ilmu adalah dengan sikap tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Dan kalau sombong itu sudah insyaallah
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Karena sombong padahal sudah jadi gurunya malaikat itu, iblis dikeluarkan dari surga. Jadi rendah hati Nabi Muhammad itu. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu bisa, awas ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, kalau rendah hati itu tawadu. Para ulama-ulama, para salafus soleh itu saya dengar sampai Imam Ghazali kalau tidak salah ya, sekali kitab itu sesungguhnya telah hafal, tapi karena gurunya mengajar lagi, dia seolah-olah katanya ilmu itu baru dia dengarkan, dan dengan seksama dia perhatikan seperti orang yang baru mendengar ilmu itu, saking untuk ihtiraman kepada gurunya. Dan itulah rupanya berkahnya seorang murid, karena rendah hati. Anak-anak sekarang tuh suka gitu, gurunya nyampaikan, wah itu mah udah, kemari juga udah, sampai digitukan. Katanya siapa pendiri Muhammadiyah itu, Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan tuh setiap ceramah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Besok gitu lagi ceramah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tempat lagi beda, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di tempat lain ara'ait. Ada santri yang mungkin dengan penuh ketawaduan juga mengingatkan, maaf Kiai, udah berapa kali ini ceramah ara'aital, apa nggak ada tema lain? Kata beliau, bukan berapa kalinya, persoalannya sudah diamalkan belum oleh kalian. Atas ceramah itu udah jadilah organisasi besar bernama Muhammadiyah sampai sekarang, insyaallah. Nah kalau kita nih belum tentu bisa begitu tuh, 2 kali 3, ini mah sudah, barizing belum tentu juga kita sudah melaksanakannya. Masya Allah. Yang keempat, akhlak beliau dari Sayyidina Ali. Coba yang pertama apa tadi? Daimal Bishri, 5S. Yang kedua apa? Sahlal khuluqi, 3A, 5S, layyinal janib. Yang keempat, wala ayyabin. Nah ini penting nih, lisan beliau tidak mencela, tidak suka menghina, tidak suka mencaci. Pokoknya termasuk Al-Kisah, katanya ada sahabatnya ngirim anggurnya tuh paman, waduh indah dipandang. Jadi oleh Nabi itu dengan mengucapkan terima kasih, wajahnya gembira, dimakan. Rupanya anggur ini indah dipandang, asam dirasakan, cut anggurnya. Begitu dimakan, tapi beliau wala ayyabin, tidak pernah keluar kata-kata hinaan, cacian, bahkan roman muka beliau seperti merasakan nikmatnya. Jadi yang ngasihnya tuh senang, wah alhamdulillah, dimakan lagi oleh Nabi, dimakan sampai segerenceh itu di piring habis. Yang membuat aneh sahabatnya, tidak seperti biasanya nih Nabi begini nih. Sahabat yang ngasihnya senang karena sudah Nabi makan dengan senang, maka dia pergi. Setelah pergi, sahabat sekitarnya nanya, ya Rasulullah, ya maaf, tidak seperti biasanya kau makan sendiri. Maksudnya biasanya kau bagi-bagi nih. Wahai sahabatku, kau lihat yang ngasih anggur, ya gimana, senang karena engkau makan, bahkan terus menerus makan terus. Saya khawatir anggur itu tuh yang saya makan asem. Kalau saya berikan pada kalian, kalian mah tidak kuat, pasti langsung asem begini.
takut kecewa, takut membuat yang memberinya jadi kecewa. Saya khawatir kalian tidak bisa nahan. Ya kita teh ya apa semua langsung ngomong begitu. Nah, Nabi Muhammad menjaga supaya tidak kecewa yang memberinya. Jadi beliau wala ayyabin. Jadi supaya lisan kita barokah, teman-teman sekalian, ada 4 nih. 1, lisanun likasratil dzikri. Minggu yang lalu tuh nasihat dari Mekah, dari Madinah. Pokoknya amalan terhebat banyak zikir. Lisan yang digunakan banyak berzikir kepada Allah, ini lisan yang barokah. Dan begitu hebatnya, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka perbanyak tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi misalkan kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Belum lagi apa nih? Sholawat, apalagi ini hari Jumat. Masya Allah. Jadi supaya barokah, jangan mencela, mencaci, mencerca. Hujan tadi, ini mah hujan, jangan, karena Allah yang mengaruniakan takdir hujan itu. Jangan. Banyak zikir. 2, lisanun likasratid doa. Banyak doa, karena kita tidak tahu saat kapan doa itu ijabah. Ulama-ulama besar tuh memperbanyak, bahkan minta didoakan. Di samping dianya terus memperbanyak doa. Habib Umar bin Hafiz bahkan mengatakan doa itu akan dikabul bahkan saat kecil kau berdoa, bahkan kau sendiri sudah lupa dengan apa yang kau minta, Allah akan mengabulkan doa itu. Insya Allah perbanyak aja. Ya Allah pengen haji, ya Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa umrah, ya Allah mudah-mudahan bisa hafal Quran, tambah lagi ilmu, ya Allah. Kan ayahnya Imam Ghazali, kenapa Imam Ghazali dan kakaknya itu jadi ulama besar? Ayahnya tuh selalu doa kalau dengar ulama ceramahnya bagus, ilmunya dalam, ya Allah anak saya mudah-mudahan jadi ulama yang pintar seperti ini. Kalau ada orang, ya Allah mudah-mudahan, terus doa. Dan luar biasa akhirnya dari doa ayahnya lahirnya Syekh Ahmad dan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'na bi ulumi. Yang ketiga, lisanul likasratin nasihah. Perbanyak lisan untuk nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sab. Dan yang keempat, lisan likiraatil Quran, likasratil tilawatil Quran. Perbanyak baca Quran, termasuk yang sudah hafal. Yang sudah hafal ini terus sambil jalan, motoran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus perbanyak. Nah, itulah untuk menghiasi agar lisan kita wala ayyabin, supaya tidak digunakan untuk mencerca, mencaci, menghina. Terakhir kata Sidina Ali, wala musyahin. Rasulullah itu tidak pelit, tidak bakhil, dermawan. Masya Allah. Ada bakhil, ada syuh, bahasa Arab tuh. Kalau bakhil tuh pelit pada orang lain, tapi buat diri mah enggak. Nah, kalau syuh itu sudah pelit pada orang lain, kepada dirinya juga pelit. Makanya wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terbebas dari sifat bakhil, lebih bakhil lagi tuh. Syuqa wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi Rasulullah tuh begitu, dermawan, tidak pernah dalam hidupnya berkata tidak. Ya Rasulullah, sendalnya bagus itu. Kasihkan. Ya Rasulullah, boleh saya minta sorbannya? Masya Allah. Jadi wala musyahin. Rasulullah itu tidak pelit. Barakallahu fikum. Saya ulangi, mudah-mudahan kita bisa meneladani. Yang pertama apa? Daimal bisyri, selalu membahagiakan, menyenangkan.
Yang kedua, sahlal khuluqi, akhlaknya lembut, ramah, sopan, santun beliau. Yang ketiga, layyinal janib, orangnya rendah hati. Yang keempat, wala ayyabin, lisannya tidak pernah mencaci dan memaki. Yang kelima, wala musyahin, dan beliau tidak pelit, tidak bakhil. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan Allah tuntun dan bimbing kita memiliki akhlak. Itulah kenapa kalau bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Hanya Allah yang bisa menuntun kita memiliki akhlak yang mulia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.